Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah melihat kalau kita bekerja itu adalah bagian daripada desain awal Allah bagi manusia. Ya. Jadi seperti kita tahu kalau misalnya bekerja atau manusia, maksud saya manusia diciptakan oleh Allah sebagai rupa dan gambar Allah, itu adalah bagian daripada desain awalnya Allah. Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, itu adalah bagian daripada desain awalnya Allah. Dan sekarang kita akan melihat kalau misalnya kerja itu adalah bagian juga daripada desain awalnya Allah kepada manusia. Bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah memberikan kepada manusia sebuah mandat untuk bekerja. Dan ini penting sekali saudara-saudara. Sekali lagi, bukan hanya kita diciptakan sebagai rupa dan gambar Allah, bukan hanya kita diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, tetapi kerja itu adalah bagian daripada identitas kita sebagai manusia ciptaan Allah. Dan saya clarify minggu lalu, kalau misalnya yang saya maksud dengan kerja, itu bukan hanya sekedar kerja pergi ke kantor, dapat gaji, dan kemudian di depan komputer dan lain sebagainya, tetapi ini juga termasuk pekerjaan-pekerjaan yang seringkali kita anggap tidak kerja. Seperti di rumah mengurus anak dan lain sebagainya. Jadi yang saya maksud dengan kerja itu gak harus digaji, gak harus pergi ke kantor, gak harus full time, bisa saja part time. Dan kita akan melihat bagaimana saudara-saudara itu semua adalah bagian daripada desain awal Allah. Dan minggu lalu juga kita lihat, kalau misalnya kerja itu ternodai karena manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kita melihat efek daripada dosa itu saudara-saudara. Membuat pekerjaan yang seharusnya penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan, tetapi pada akhirnya kerja itu ternoda dan menjadi beban. Dan kita lihat juga minggu lalu bagaimana penolong yang Allah ciptakan kepada Adam, yaitu Hawa, yang disebut sebagai penolong yang sepadan, yang seharusnya bisa membantu dia, mensupport dia untuk dia bisa bekerja, tetapi pada akhirnya menjadi sebuah ancaman boleh dikatakan bagi Adam. Dan kita melihat saudara-saudara, ini menjadi sebuah beban bagi banyak orang dan bagi kita semuanya mungkin yang hidup pada saat ini. Makanya your Monday morning, minggu lalu saya katakan, does not look as beautiful, as pretty as you think it should be. Dan kita akan melihat minggu ini, bagaimana kerja yang didesain oleh Allah itu juga saudara-saudara diciptakan dengan satu elemen yang lain. Elemen yang penting sekali, yaitu apa? Istirahat atau sabat, saudara-saudara, atau rest. Dan nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah untuk kita bekerja, tetapi juga di lain pihak untuk kita rest, untuk kita mengambil sabat, saudara-saudara. Berdasarkan Alkitab, dan juga bagaimana Allah boleh menggerakkan kita yakin bahwa ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Sebelum saya menjelaskan dari bagian firman Tuhan tadi, mari kita berdoa sebentar. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kami, dan boleh berbicara kepada kami, dan boleh mengingatkan kami sekali lagi ya Tuhan, siapa diri kami, siapa Engkau, dan bagaimana kami memerlukan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan tolong berbicara kepada kami melalui firman-Mu, supaya firman-Mu Tuhan boleh menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi hidup kami. Kata-kata hamba-Mu ini yang penuh dengan segala keterbatasan, Engkau pakai Tuhan untuk berbicara kehendak-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Jadi penting sekali saudara-saudara untuk kita ingat bahwa Allah memerintahkan kita bukan hanya untuk begini dan begitu. Dia memerintahkan kita untuk bekerja. Betul, seperti yang kita belajar minggu lalu. Tetapi Allah juga mencontohkan kepada kita hal-hal yang Dia perintahkan. Ini yang menarik sekali daripada Allah kita.
Karena Allah kita itu bukan hanya Allah yang memerintah, tetapi dia juga Allah yang mencontohkan. Begitu loh. Kenapa kita harus melakukan A, B, dan C? Jadi minggu lalu dia memerintahkan kita untuk bekerja. Dan minggu ini dia memerintahkan kita juga untuk beristirahat. Dan dia melakukannya, saudara-saudara. Sebab Allah adalah Allah yang menciptakan dunia dengan segala isinya selama 6 hari. Dan kemudian dia beristirahat. Di Kejadian 2 ayat 2 yang minggu lalu kita sudah baca, Kejadian 2 ayat 2 yang minggu lalu kita sudah baca, kita akan baca sekali lagi bersama-sama ya. Saya akan bacakan bagi saudara. Ketika Allah pada hari yang ke-7 menyelesaikan segala pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Perhatikan kata-kata yang di bold, saudara-saudara. Perhatikan kata-kata yang di bold. Lihat apa yang dia lakukan, Allah lakukan sebelum dia berhenti bekerja atau sebelum dia beristirahat. Apa? Dia melakukan apa? Segala pekerjaannya. Apa maksudnya dia melakukan segala pekerjaannya? Dia saudara-saudara melakukan semua yang dia sudah plan selama 6 hari dan kemudian setelah selesai dia beristirahat selama 1 hari. Dan semua itu dikatakan dia ciptakan dengan baik. Good di dalam bahasa Inggris di NIV. Everything is good. Dan kemudian dia berhenti. Tapi bukan berhenti karena dia capek ya. Perhatikan di sini. Bukan berhenti karena dia capek, tetapi karena dia telah menyelesaikan semuanya yang dia plan untuk dikerjakan. Dan segala pekerjaannya itu boleh dikatakan telah selesai. Jadi gak ada yang perlu disempurnakan lagi, gak ada yang perlu diperbaiki lagi, dan sekarang adalah waktunya dia untuk beristirahat. Dan perhatikan kata-kata yang di bold, saudara-saudara. Apa yang dia lakukan pada hari Sabat itu? Dia menguduskannya dan dia memberkati hari Sabat itu. Hari yang ke-7. Hari ini beda, saudara-saudara, dibandingkan dengan 6 hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan yang luar biasa ialah Allah menciptakan sebuah pattern. Di mana ada 6 hari kerja dan 1 hari untuk berhenti. Dan saya rasa ini adalah panggilan yang bukan hanya diberikan kepada orang Kristen, tetapi juga kepada semua manusia, semua orang, dan orang-orang yang mencoba untuk go across the fence, atau go across the line, itu pada akhirnya akan berantakan. Akhirnya akan stres, dan akhirnya akan timbul berbagai macam hal yang tidak diinginkan oleh manusia. Nah, saya nggak tahu saudara-saudara, apakah saudara tahu di Jepang, mungkin Adrian tahu di Jepang, begitu ya. Ini ada sebuah istilah di kalangan orang-orang yang bekerja yang namanya karoshi. Karoshi, artinya apa? Ada yang tahu nggak? Ya, overwork. Bahkan literally sebetulnya adalah death by overwork. Jadi banyak kasus di Jepang, angka pembunuhan bunuh diri lebih dari 10.000 per tahun, mungkin sekarang lebih, saudara-saudara. Karena apa? Karena orang pada akhirnya give up ketika mereka harus bekerja terus-menerus. Ketika mereka melanggar pattern atau bentuk yang Allah sudah berikan kepada mereka. Nah, Allah membentuk sebuah pattern ini, saudara-saudara. 6 hari kerja, 1 hari istirahat atau 1 hari berhenti. Sabat itu artinya adalah berhenti. Kita berhenti, kita stop dari semua yang kita kerjakan. Dan desain ini adalah desain yang sesuai dengan kita sebagai manusia. Kita tidak diciptakan untuk kerja, dan kerja. Kita tidak diciptakan seperti itu. Kita diciptakan untuk kerja, dan istirahat, saudara-saudara. Dan itu adalah bagian daripada grand designer kita, Allah yang menciptakan kita. Jadi kalau kita mencoba untuk membuat diri kita seperti yang bukan Allah ciptakan, tidak sesuai dengan grand design-nya, saudara-saudara, then we'll get ourselves in trouble. Begitu loh. Kita akan bermasalah, saudara-saudara. Dan ini yang Allah perintahkan juga, bukan hanya kepada manusia secara umum, tetapi juga kepada umatnya.
kepada orang Israel. Baik itu ketika mereka mengembara di padang gurun, ataupun ketika mereka pada waktu itu masuk ke tanah perjanjian. Di Keluaran pasal 16 ayat 4, saudara-saudara, saya ada di layar, dikatakan di sini bahwa Allah memberikan kepada orang Israel ketika mereka mengembara di padang gurun itu roti. Ingat gak ceritanya? Roti mana? Ya, dan luar biasa saudara-saudara, kalau misalnya saudara lihat, sangat clear sekali kalau misalnya Allah memberikan kepada mereka itu, dia katakan selama 6 hari, dan kemudian pada hari yang ke-6, perhatikan ayat 5, very interesting, pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak atau dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu terdapat berapa? 2 kali lipat. Kenapa 2 kali lipat? Buat hari apa? Buat hari yang ke-7. Buat hari Sabat. Jadi supaya hari Sabat mereka nggak usah bekerja untuk ngambilin mana itu, saudara-saudara. Jadi pemberitahuannya atau perintahnya ini sangat clear sekali, sangat spesifik sekali. Dan ketika Allah memberikan perintahnya juga pada waktu itu di Gunung Sinai, ingat nggak? Orang Israel mengembara di padang gurun dan kemudian suatu saat tiba di Gunung Sinai, Allah memberikan 10 perintahnya. Dan di Keluaran pasal 20 ada juga di layar, di sini Allah sangat clear sekali. Dia katakan, ayat 8 apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sekali lagi patternnya, 6 hari engkau bekerja dari segala pekerjaanmu, ayat 10, tetapi pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Menurut saya ada 2 elemen yang sangat penting sekali di sini. Sabat ini memang betul buat orang Israel. Yang satu, saudara-saudara, next slide. Yang satu artinya itu adalah physical, betul untuk istirahat, untuk recovery. Tapi ingat, ada arti yang kedua. Yang kedua itu adalah sifatnya spiritual. Karena semata-mata, saudara-saudara, ini bukan hanya diberikan untuk mereka, orang Israel. Tetapi dikatakan dengan jelas di dalam ayat yang tadi kita baca di Keluaran pasal 20, ini adalah Sabat Tuhan. Bukan Sabat orang Israel, tetapi ini adalah Sabat Tuhan. Di dalam bahasa Inggris jauh lebih jelas. Apa? Di dalam bahasa Inggris kalau ada yang punya akses ke dalam NIV, dikatakan apa? Sabbath for the Lord. Sabbath for the Lord. Jadi Sabat ini saudara-saudara memang betul untuk orang Israel secara fisik, mereka beristirahat karena mereka sudah bekerja 6 hari dan seterusnya. Tetapi ada satu hari yang Allah sudah tentukan, itu dikatakan adalah Sabat for the Lord. Jadi apa artinya saudara-saudara? Artinya ialah Sabat itu adalah milik Tuhan. Digunakan, dipakai untuk Tuhan. Jadi jelas sekali orang Israel harus observe Sabat ini, tetapi mereka harus observe Sabat ini untuk memuliakan Tuhan. Bukan semata-mata untuk istirahat untuk mereka sendiri. Yang menarik lagi ialah orang Israel juga mengobserve hari Sabat ini sesuai dengan Ulangan pasal 5, ada di dalam slide yang berikutnya. Di Ulangan pasal 5 ini saudara-saudara dikatakan bahwa ayat 14, pada hari yang ke-7 adalah sekali lagi hari Sabat Tuhan Allahmu. Bukan hari Sabat orang Israel, tetapi hari Sabat Tuhan Allahmu. Kemudian perhatikan ayat 15. Apa yang mereka lakukan? Untuk mereka mengingat, dia katakan. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi apa yang mereka lakukan pada hari Sabat, bukan hanya tidak kerja, bukan hanya istirahat, tetapi mereka tahu bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabat dari Tuhan. Dipakai untuk memuliakan Tuhan, dipakai untuk mengingat. Perhatikan ayat 15, untuk mengingat apa yang Allah sudah lakukan kepada mereka. Jadi hari Sabat ini adalah hari Sabat untuk istirahat, tetapi juga untuk mengingat apa yang Allah lakukan kepada orang-orang yang sudah diselamatkan, kepada orang-orang yang sudah ditebus, kepada umatnya, saudara-saudara. Jadi bagi orang Israel,
Kalau mereka akan mengingat begitu loh, dulu mereka adalah budak, tetapi sekarang mereka adalah orang yang merdeka. Mereka bersyukur kalau Allah menyelamatkan mereka. Mereka sekarang ada di tanah perjanjian. Dan bahkan Allah memberikan rest pada saat ini kepada mereka, supaya mereka bisa bersyukur bahwa mereka adalah umat yang ditebus. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka juga berbelas kasihan kepada orang-orang lain, karena mereka telah diberikan belas kasihan oleh Allah. Mungkin di sini kita nggak ada yang jadi bos ya, saudara-saudara ya. Ada yang jadi bos? Mungkin Livia akan jadi bos kali nanti suatu saat punya kafe. Saudara-saudara, ingat, hari Sabat itu diberikan kepada kita supaya kita yang sudah ditebus oleh Allah, kita bisa menyaksikan bagaimana kita bersyukur, kita yang ditebus oleh Allah adalah orang-orang yang sudah dikasihani. Kita harus juga menunjukkan belas kasihan itu kepada orang lain. Lalu sekarang pertanyaannya, contoh-contoh yang saya berikan tadi itu adalah contoh dari perjanjian lama, bukan? Lalu sekarang pertanyaannya, apakah orang Kristen perlu melakukan Sabat seperti orang Israel? Pertama-tama, saya rasa kebanyakan dari kita mungkin sudah melakukan Sabat, apakah itu partially atau fully. Tetapi mungkin kita melakukan Sabat bukan hari Sabtu ya, hari Minggu mungkin. Ya, kebanyakan dari kita. Saya bukan hari Minggu, saya hari Senin Sabatnya, saudara-saudara. Yesus pernah mengatakan di Matius 11, saudara-saudara. Ayatnya yang terkenal, saya minta saudara untuk buka, saya rasa ada di layar juga ya, Matius 11. Atau baca, kita akan baca bersama-sama dari Matius 11, ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30. Udah siap semuanya? Kita baca ya, 1, 2, 3. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kenapa Yesus katakan mengenai datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat? Ini bukan hanya sekedar kerja loh saudara-saudara. Tetapi ternyata mereka itu punya beban berat karena mereka harus menjalankan Sabat dengan strict. Kalau saudara tahu orang Israel menjalankan Sabat, mereka itu sangat strict sekali. Bahkan pekerjaan yang sedikit pun seperti masak dan lain sebagainya, boro-boro ya pergi ke market ya. Tetapi seperti masak dan lain sebagainya mereka nggak kerjakan pada hari Sabat, saudara-saudara. Jadi ada sebuah beban yang bukan hanya beban fisik, tetapi juga beban legalisme ini saudara-saudara, yang mereka harus emban. Dan kata Yesus apa? Kata Yesus ialah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, saudara-saudara. Jadi sekali lagi Yesus katakan Sabat itu diadakan bukan supaya kamu terbeban, kalau kamu harus strict untuk tidak kerja pada hari Sabat. Sabat itu diberikan bukan sebagai beban berat bahwa kamu harus secara legal mengikuti hukum itu. Tetapi Sabat itu diberikan, saudara-saudara, untuk kamu diberikan kelegaan. Dan Yesus katakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi Yesus mengatakan bahwa dirinya lah sebetulnya adalah Sabat itu. Jadi Yesus bilang bahwa bukan kamu observe hukum itu, maka kamu menjalankan Sabat. Tetapi kamu percaya kepadaku, maka kamu menjalankan Sabat. It's very interesting ya, ketika kita melihat aplikasinya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup percaya kepada Tuhan Yesus. Di Markus 2 dan Markus 3 yang tadi kita baca, saya undang saudara untuk buka kembali Alkitab saudara. Di Markus 2 ayat 27, apa yang Yesus katakan? Yesus katakan hari Sabat diadakan untuk apa? Manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ialah Sabat diberikan untuk manusia. Bukan manusia untuk Sabat. Sabat ialah diberikan untuk manusia beristirahat. Untuk manusia itu bisa menikmati Tuhan. Dan Sabat itu kita harus lakukan untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Bukan manusia dengan segala aturannya pada akhirnya membuat Sabat ini menjadi sebuah beban. Never, ever.
Lihat nggak balance-nya di sini, saudara? Yesus tidak meng-cancel perintah dari perjanjian lama, tetapi dia menggenapi perintah daripada perjanjian lama, saudara-saudara. Sesuai dengan tujuan awal Allah untuk menciptakan manusia. Jadi pertanyaan yang praktis pada pagi ini ialah, sudahkah kita menjalankan Sabat sesuai dengan apa yang Alkitab katakan? Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, udah belum kita menjalankan Sabat? Jika saudara bukan seorang pengikut Kristus, maka saya ingin memberitahukan kembali berita sukacita yang melegakan kepada saudara. Bahwa Yesus itu adalah Sabat yang telah datang kepada kita. Jadi kita perlu datang kepada Dia untuk lepas dari segala beban. Beban legalisme, beban fisik, dan lain sebagainya. Datang dan percaya kepada Dia. Tetapi bagi saudara yang sudah mengikut Kristus, saya harus tanya kepada saudara secara jujur. Apakah saudara sudah secara joyful, secara sukacita, secara konsisten menjalankan Sabat? Apa yang saudara lakukan pada hari Sabat? Puji Tuhan yang ada di sini datang untuk beribadah kepada Tuhan, which is good. That's what you should do. That's what you must do sebagai seorang pengikut Kristus. Karena saudara datang tahu bahwa Sabat ini bukan Sabat untuk saya saja. Kalau Sabat buat gua doang, gua akan pergi jalan-jalan, betul nggak? Karena ini adalah hari istirahat. Tetapi saya tahu, aku tahu kalau misalnya Sabat ini adalah Sabat untuk Tuhan. Makanya saudara datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan, which is good. Dan bukan hanya datang untuk beribadah saja, tetapi pertanyaannya ialah, apakah saudara sudah mempersiapkan belum ketika saudara datang ke tempat ini? Itu penting sekali. Jadi bukan hanya kita sekedar store muka datang ke gereja, tetapi kita udah persiapkan belum ketika kita datang ke tempat ini? Minggu buat kebanyakan dari saudara adalah hari yang Tuhan berikan kepada saudara supaya saudara bisa memelihara jiwa saudara. So that you can take care of your soul. Ya. Dan luar biasa saudara-saudara, manusia diciptakan ya, yang lasting itu adalah soul. Ya. Oleh karena itu SOS singkatannya apa? SOS, tahu kan? Kalau misalnya ada SOS, kalau ada kecelakaan, save our souls. Kenapa? Karena tahu bahwa yang menciptakan istilah itu, dia tahu bahwa manusia itu secara tubuh akan hilang, akan habis. Tetapi satu entiti kita yang akan bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ialah soul-nya kita. Jadi saudara-saudara, minggu itu Tuhan udah berikan kepada kita, hari Minggu itu Tuhan udah berikan kepada kita so that you can take care of your soul. Dan itu kita harus lakukan dengan bertanggung jawab. Dengan kita datang mempersiapkan diri datang ke ibadah. Dengan kita datang dan mencoba untuk membaca firman Tuhan. Mungkin ada banyak dari saudara yang tidak saat teduh secara teratur selama 1 minggu karena pekerjaan, tuntutan pekerjaan. Dan mungkin minggu itu adalah waktunya untuk saudara bisa sungguh-sungguh memikirkan mengenai Allah dan siapa diri saudara. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah kita sudah cukup beriman kepada Tuhan untuk berhenti pada 1 dari 7 hari untuk kita beristirahat, saudara-saudara? Jadi buat orang Israel, mudah sekali untuk mereka kerja 7 hari. Supaya mereka bisa dapat uang lebih banyak. Demikian juga dengan kita mungkin. Mungkin kebanyakan dari kita mungkin gak kerja 7 hari. Mungkin saudara-saudara. Tetapi apakah kita sudah percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, saya akan kerja 6 hari atau 5 hari. Dan saya beriman kalau Tuhan akan mencukupkan saya. Dengan saya mengambil Sabat. Saya tahu ada banyak dari kita yang task-oriented person. Jadi maksudnya kita adalah orang yang selalu mencari apa yang bisa saya lakukan kemudian. Setelah ini ngapain? Setelah itu ngapain? Dan
mungkin salah satu yang saudara bisa pikirkan ialah bagaimana caranya saudara bisa menggunakan Sabat itu dengan bijaksana, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sabat itu berarti berhenti. Bagi orang Israel, masyarakat yang agraris, buat mereka ialah berhenti untuk tidak bekerja di ladang mereka. Buat kita, mungkin kita harus berhenti untuk enggak melihat email work email, untuk memikirkan membisnis kita mungkin, tetapi untuk mencoba duduk diam di hadapan Tuhan, membaca firman Tuhan, memuji Dia, datang ke gereja, bersekutu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan tahu, saudara, kalau kita adalah manusia yang harus disuruh istirahat. Dan Dia tahu kebutuhan kita. Oleh karena itu kita datang kepada Dia untuk kita mengobserv hari Sabat ini dengan bertanggung jawab, memuliakan Dia, dan menggunakan hari Sabat ini sesuai dengan tujuannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang boleh terus berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, buat semua yang kami sudah pikirkan, yang kami sudah dengar. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh secara bertanggung jawab mengobserv Sabat ini ya Tuhan. Dan dengan serius memikirkan bagaimana kami boleh melayani Tuhan. Kami boleh melihat bahwa ini adalah sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah kiranya kami pakai untuk memuliakan-Mu. Terpujilah Tuhan nama-Mu, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.